Permisi Bu, Iya. saya ingin bertanya kepada Ibu tentang pendapat Ibu eh, terhadap kenaikan pajak 12% dan dampaknya kepada masyarakat Bu. Ibu ada pendapat gak Bu tentang itu? Ada sih sebenarnya dampak PPN ya 12% buat masyarakat itu adanya daya beli atau daya jual kepada masyarakat itu rendah gitu ya, jadi menurun gitu. Terus juga dampaknya kepada masyarakat menengah itu sangat berdampak, sangat berasa kayak gitu. Jadi kalau bisa PPN-nya jangan dinaikin kayak gitu ya. Terus kalau bagi menengah ke atas itu hal yang kecil, tapi kalau bagi masyarakat menengah ke bawah itu merupakan hal yang besar kayak gitu. Karena apa? Karena barang-barang pada naik karena dampak dari PPN ini. Itu aja. Oh itu aja ya Bu. Oke, makasih ya Bu pendapatnya. Halo, nama saya Nathan. Saya sebagai sebuah murid dari SMA 1 PSKD akan menjelaskan dari pandangan saya. Menurut saya PPN itu ya kayak gimana? Ya, jadi mungkin pandangan saya dengan siswa-siswa lain agak berbeda. Karena saya sendiri merupakan sebuah, bisa dibilang bule. Saya dari Belanda. Jadi pandangan saya pasti bakal berbeda dari murid-murid dari yang full Indonesia. Jadi pertama, PPN. Menurut saya untuk warga 200 jutaan di seluruh Indonesia, lebih hampir 300 jutaan yang emang ya bisa dibilang miskin, bisa dibilang punya gaji yang kurang banyak, enggak seimbang dengan orang-orang yang gajian yang di 4 digit. Menurut gua PPN itu ya kayak merusak hidup sih menurut gua kalau misalnya harga beras dinaikin tapi orang Indonesia semua yang makan nasi, orang-orang yang gajinya hanya sekedar 1 atau 2 juta, ya itu nggak bisa. Kalau gaji sudah sedikit ini terus beras dinaikin lagi kayak gini, itu kesalahan, menurut gua kesalahan fatal. Karena ya gaji kecil, duit hampir gak ada, ya kalian mau mati atau gimana, itu menurut saya. Tapi untuk saya sendiri ke PPN ini dampaknya kepada saya kurang peduli. Karena saya WNA dan kerja saya itu di Belanda. Jadi penghasilan saya secara online saya ditransfer euro. Kalau kita seimbangin euro dengan rupiah, euro itu di sini, rupiah di sini. Kalau euro diubah jadi rupiah, saya kaya. Jadi 12% buat saya itu nggak ada dampaknya. Jadi buat saya aman. Tapi saya harus lebih perhatikan dengan perasaan orang-orang yang gajinya di IDR. Gaji udah dikit, PPN dinaikin sebanyak ini, ya langkah selanjutnya kalian mati semua. Itu menurut saya. Habis itu saya dengar ada ya perkataan Prabowo menjadi superhero Indonesia karena dia telah merubah PPN hanya untuk orang-orang kaya yang mau membeli barang mewah. Ini yang saya lihat ya di Google. Saya nggak tahu ini pasti atau nggak. Kalau ini pasti, menurut saya tolol. Itu pertama. Saya nggak tahu, ini PPN seharusnya buat ekonomi Indonesia kan, biar ekonomi maju, biar misalnya ya anak-anak bisa dapat makanan, ini itu. Persentase orang kaya atau orang yang bisa membeli barang-barang mewah di Indonesia itu 1% atau kurang. Menurut saya itu nggak bisa merubah semua itu. Masalah ini kan, negara ini kan ya pengen naik. Kalau pengen naik, semua orang harus ikut. Kalau 1% doang yang ikut, ya dari otak saya itu nggak ada gunanya. Dan menurut saya itu kalau tiba-tiba di hari H aturan diganti kayak gitu, itu
menurut saya pengen jadi superhero. Dia pengen menjadi orang pengen jadi kayak superhero untuk orang-orang yang gajinya UMR atau di bawah UMR. Ya, kayak kelihatannya seperti ini sebuah strategi untuk dicintai sama masyarakat. Menurut saya ini bukan kayak udah di planning bahwa PPN dinaikin sebanyak ini, datanglah Prabowo diturunin. Kalau di orang-orang yang masih kurang otak, itu kelihatannya seperti superhero Batman. Dia mengubah PPN untuk semua orang, dan hanya PPN itu untuk orang-orang kaya yang beli barang-barang mewah. Ya, kelihatan jelas bahwa itu cuma sebuah strategi agar Prabowo dipilih lagi untuk tahun depan. Jadi hati-hati untuk kalian semua, dan stay safe, kerja keras. Akhirnya kunci di dunia ini itu untuk menjadi kaya. Kalau kamu kaya, PPN itu gak ada gunanya. Kalau kamu kaya, beras itu kamu bisa beli apapun, ya. Kaya dulu, gak ada komplain lagi. Itu dari Nathan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Zegi. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya sendiri tentang kenaikan pajak 12%. Nah, menurut saya sendiri, pajak 12% ini memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat ya. Karena kalau positifnya sih untuk bisa membangun Indonesia lebih maju lagi. Kan Indonesia pembangunan itu butuh modal. Jadi ya perlu juga uang pemasukan dari negara. Nah, itu dampak positifnya memajukan negara Indonesia pembangunannya. Dampak negatifnya itu bagi masyarakat yang belum mampu, tentu saja mereka akan kesulitan dalam membayar kenaikan PPN ini, ya, sehingga mereka bisa terancam di Indonesia ini. Untung saja dengan ada kebijakan terbaru, yaitu kebijakan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Jadi membuat masyarakat miskin masih bisa bertahan dan menyelaraskan antara masyarakat miskin dan kaya gitu. Ya itu aja sih pendapat saya. Semoga Indonesia semakin maju.